Bayangkan dunia di mana hewan bisa berbicara seperti manusia, singa berpidato, burung berkicau dalam debat, dan serigala jadi pemimpin. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jika hewan bisa bicara, rahasia alam terungkap. Paus menceritakan kisah samudra dalam, sementara burung elang mengungkap pemandangan yang manusia tak pernah lihat dari ketinggian. Hewan akan menuntut haknya. Sapi menolak disembelih, ayam menolak dijadikan makanan, dan anjing menuntut kesetaraan dengan manusia dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Bayangkan rapat dunia dengan gajah, harimau, dan manusia duduk bersama. Mereka berdebat tentang hutan, lautan, dan lingkungan, memutuskan masa depan bumi sebagai sekutu sejajar. Jika hewan menguasai dunia, kota akan berubah. Jalan raya dipenuhi kuda, langit penuh burung yang mengatur lalu lintas, dan sungai dikuasai buaya sebagai penjaga wilayah. Sekolah mungkin dipimpin burung hantu bijak. Anak-anak manusia belajar dari hewan tentang keberanian, kesabaran, dan cara hidup selaras dengan alam tanpa merusaknya. Hukum akan berbeda. Serigala bisa jadi hakim, burung gagak jadi pengacara, dan semut jadi polisi. Dunia hukum dipenuhi suara makhluk yang dulunya tak pernah didengar. Politik global akan kacau. Hewan membentuk partai. Ada partai singa burung hingga partai tikus. Mereka bersaing menentukan siapa yang paling layak memimpin bumi. Bahasa dunia akan berubah. Tak hanya bahasa manusia, tetapi juga bahasa hewan. Setiap orang harus belajar menggonggong, mengeong, atau berkicau agar bisa berkomunikasi. Hubungan manusia dengan hewan jadi rumit. Tak ada lagi hewan peliharaan, karena mereka menuntut kebebasan. Anjing dan kucing mungkin memilih hidup sebagai tetangga, bukan teman. Ekonomi dunia ikut terguncang. Hewan menolak jadi makanan atau bahan industri. Industri peternakan runtuh digantikan oleh sistem pangan baru yang harus disepakati bersama. Bayangkan sidang PBB dengan paus berbicara melalui teknologi khusus. Suaranya bergema, memberi peringatan tentang laut yang tercemar, menuntut manusia untuk berubah. Singa mungkin jadi raja sejati. Bukan hanya julukan, dengan kekuatan dan wibawa, ia bisa memimpin kerajaan hewan yang menyaingi peradaban manusia di seluruh dunia. Dunia hiburan berubah total. Hewan jadi bintang film, pengisi suara, dan musisi. Bayangkan konser lumba-lumba di pantai atau drama panggung yang dimainkan oleh gorila. Agama dan kepercayaan akan terguncang. Hewan yang berbicara bisa mengklaim mereka juga bagian dari ciptaan dengan jiwa, membuat manusia mempertanyakan keyakinan lama. Transportasi bisa berubah. Kuda, gajah, bahkan burung besar mungkin menawarkan jasa angkutan. Dunia jadi penuh dengan kerjasama antar spesies untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Jika hewan bisa bicara, kita mungkin tahu perasaan mereka. Anjing bisa bilang aku rindu, kucing bisa bilang aku marah. Hubungan emosional jadi lebih dalam dan nyata. Namun, konflik juga tak terhindarkan. Predator menuntut hak berburu, sementara hewan mangsa menolak jadi santapan. Dunia akan diwarnai debat panjang tentang rantai makanan. Perang mungkin berbeda. Bayangkan, pasukan gajah melawan tank, kawanan burung menyerbu langit, dan hiu menguasai laut. Kekuatan hewan bisa menandingi teknologi manusia. Manusia mungkin kehilangan posisi dominan. Hewan yang lebih banyak jumlahnya bisa memimpin. Dunia tak lagi disebut planet manusia, tapi berubah jadi planet bersama. Kehidupan kota jadi liar. Rakun bisa jadi pencuri, burung gagak jadi mata-mata, dan kucing liar jadi penguasa gang. Dunia urban berubah menjadi arena persaingan antar spesies. Anak-anak
akan punya guru baru. Kupu-kupu mengajarkan keindahan, semut mengajarkan kerja keras, dan lumba-lumba mengajarkan kebersamaan. Pendidikan jadi lebih alami. Dunia tanpa kebun binatang. Hewan menolak dikurung, mereka menuntut kebebasan. Kebun binatang berubah jadi forum diskusi antar spesies, bukan tempat hiburan manusia. Bumi mungkin lebih terjaga. Hewan berbicara tentang hutan yang rusak, laut yang tercemar, dan udara yang kotor. Suara mereka jadi alarm nyata untuk menyelamatkan planet. Hubungan cinta lintas spesies mungkin terjadi. Manusia bisa jatuh cinta pada kepribadian hewan tertentu, walau secara fisik berbeda. Dunia jadi lebih aneh dari yang kita bayangkan. Teknologi baru akan lahir, alat penerjemah universal yang bisa memahami semua bahasa hewan jadi hal penting. Dunia komunikasi terbuka lebar tanpa batas spesies. Namun, ada juga ancaman. Hewan beracun atau buas bisa menggunakan kemampuan bicara untuk mengatur strategi. Dunia jadi penuh intrik antara predator dan manusia. Akhirnya, pertanyaan terbesar muncul. Apakah manusia siap berbagi dunia dengan hewan sebagai makhluk setara? Atau kita justru kehilangan kendali atas planet yang dulu kita kuasai? Mungkin saja dunia jadi lebih damai. Hewan dan manusia hidup berdampingan, saling menghormati, membangun peradaban baru yang lebih adil dan seimbang untuk semua makhluk hidup. Pada Akhirnya, dunia di mana hewan bisa bicara adalah cermin bagi manusia. Apakah kita bisa menerima perbedaan atau justru hancur oleh suara-suara baru yang menuntut keadilan?